Medio. Things will not get better every single day. Hal yang bisa menjadi lebih baik setiap hari itu diri kitanya sendiri. Jadi gimana kita bisa lebih menerima sama kegagalannya. Terus kayak kegagalannya ya udah mau dibuat apa nih. Jadi pada saat itu nggak berlarut-larut gitu untuk bisa, aduh nih gagal nih startupnya. Sebenarnya itu hal yang berat gitu ya untuk dilaluin pada hari itu gitu. Cuman nggak punya opsi lain selain untuk melalui. Jadi daripada berlarut-larut, lebih baik cari solusinya aja. Oke, ini mau diapain. Hai Sobat Medio, balik lagi nih bareng aku Risti dan juga Ellen di episode Obsessive Laptalk. Nah, di segmen Laptalk kali ini kita akan ngobrol bareng dengan para reader untuk menggali perspektif tentang kepemimpinan dan juga inovasi-inovasi mereka. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang spesial. Waduh, tapi hari ini gak kalah spesial dari yang sebelumnya kan? Selalu pasti lebih spesial lagi. Nah, sekarang sudah ada co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari ByteShip. Hai Afra Sausan. Halo. Welcome to the podcast. Thank you for coming. Yes, terima kasih juga sudah diundang ke Medio. How are you doing? First thing first. Good, very good. I think secara bisnis oke, personal juga oke. Oke. Sehat. Itu yang paling penting ya. Nah, mungkin buat sobat-sobat Medio yang di sini pengen lebih tahu mungkin dari Afra sendiri backgroundnya seperti apa, mungkin kenalan dulu sih sedikit sama teman-teman Medio. Boleh, oke. Teman-teman Medio biasanya dipanggilnya apa? Sobat Medio. Medio. Oke, Sobat Medio. Oke, Sobat Medio, kenalin, aku Afra dari ByteShip. Jadi sehari-hari emang kerjanya di ByteShip. ByteShip tuh apa? Kita tuh logistik agregator. Itu kita kerjanya tuh ngumpulin beberapa kurir dalam satu platform. Jadi kalau misalkan if you are a brand owner atau misalkan you are a developer terus lagi nyari nih, aduh pengen nampilin banyak kurir di platform, itu pakai apa? Itu bisa pakai ByteShip. Tuh. Nah, jadi bukan cuman kayak logistik biasa ini Iya, tapi iya. lebih ke agregator. Betul, Seperti apa. betul. Nah, mungkin sebelum kita jelasin lebih lanjut tentang ByteShip, tentang dirimu di ByteShip dan tim di ByteShip seperti apa, mungkin kita pengen tahu dulu sih perjalanannya seperti apa sih membangun startup yang waktu itu kalau dari backgroundnya ini berdasarkan hasil survei dan riset kepo kita, kalau Afra ini justru pas kayak entah mau selesai kuliah atau masih kuliah itu ternyata sudah membangun startup. Wow. The first startup before ByteShip ya. Ya, jadi kayaknya tuh sekitar tahun 2018 itu tuh 18. aku join sama co-founder aku, masih sama co-founder yang sekarang, itu untuk bikin startup ride sharing. Jadi bisa nebeng dari satu lokasi ke lokasi lainnya gitu. Kalau misalkan arahnya sama bisa nebeng. Nah, singkat cerita pada saat itu kita udah berhasil bikin aplikasinya gitu, nemuin orang-orang yang mau pakai. Cuma karena satu dan lain hal, ternyata kita bukan nggak berhasil ya, tapi lebih ke kayaknya marketnya tuh belum ready lah kalau misalkan di Indonesia gitu. Jadi akhirnya kita coba nyari yang lain, kita bikinin produk yang lain. Waktu itu spiritnya gimana caranya orang yang punya mobil dengan kursi yang kosong atau space kosong di mobilnya itu bisa diisi. Apakah itu sama orang atau sama barang gitu. Jadi kita coba bikin market yang lain. Oke, ada nggak sih orang-orang yang mau nitipin barangnya nih gitu. Jadi pada saat itu kita mulai dari makanan. Karena aku sama co-founderku itu kan dulu kuliahnya di Bandung, terus memang sering bolak-balik ke Jakarta. Itu biasanya kalau yang dulu kuliahnya di Bandung, terus sekarang stay di Jakarta, itu kangen sama makanan Bandung. Soalnya kan makanan Bandung banyak banget, gitu. Tapi problemnya adalah gimana caranya masih bisa dinikmati secara oke nih makanannya, masih fresh. Akhirnya kita ngerjain tuh si produk itu kita kembangin, ternyata banyak yang mau. Gitu. Terus si produknya akhirnya itu kita ngerjain dan developernya banyak banget di logistik. Oke.
terus kita ngeliat kayak ada market yang lebih seksi gitu. Itu adalah logistik. Karena kan kita ngerjain ini ada first mile, ada middle mile, ada third mile gitu. Terus kita nge-combine semuanya jadi satu. Makanya terciptalah tuh ada si terms yang logistik agregator itu. Karena kita nge-aggregate kan semuanya. Gitu. Jadi startup yang kedua pun terinspirasi dari yang apa pertama. Iya, dari yang pertama itu. Jadi cikal bakalnya tuh justru dari yang dulu. Wow, sekalian riset lah ya berarti atas the market. Gitu. Jadi yang pertama itu sebenarnya enggak totally berhenti gitu ya, karena jadi inovasi baru aja untuk startup kedua ini. Betul. Jadi malah mungkin bisa dibilang si produknya lah ini yang kita jadiin gede sampai sekarang. Gitu. Wow, dari proses panjangnya Afra bangun startup bersama co-founder, ini kan kayak di usia yang muda yang saat ini gitu nyoba-nyoba bikin startup itu kan risk-taker ya, somehow nih. Bisa dibilang ya. Orang-orang bilangnya risk-taker. Benar. Sebenarnya apa sih yang jadi turning point-nya Afra bersama co-founder? Apakah ada mentor di baliknya yang menyemangati atau yang jadi pemicunya atau pacuannya gitu? I think kalau misalkan waktu pertama kali buat yang startup pertama tadi, spiritnya tuh akan berbeda ketika buat yang startup yang kedua, yang sekarang ByteShip gitu. Kalau yang pertama itu kan masih muda ya, I was 20 gitu, terus masih banyak banget hal yang pengen dicoba. Waktu itu spiritnya adalah aku tuh senang banget bikin Lego. Gitu. Jadi dari kecil senang banget bikin Lego. Jadi ketika bisa menyusun sesuatu yang tadinya berantakan jadi sebuah hal yang bisa dilihat, itu kan hal yang benar-benar menjadi sebuah achievement gitu. Nah, itu tuh hal yang aku juga lihat ketika aku bikin startup. Gitu. Yang tadinya berantakan, terus yang tadinya harus validate ide, nyari market, terus bikin produknya, offer the solution, gimana cara marketinginnya. Jadi satu, itu tuh sebuah hal yang menurut aku menarik banget gitu. Nah, terus dari aku kecil, itu tuh aku lumayan dekat sama bapak aku. Terus bapak aku pernah bilang kalau misalkan lebih baik jadi kepala semut dibandingkan jadi ekor gajah. Gitu. Nah, itu tuh ternyata lumayan nempel di kepala aku sampai sekarang. Gitu. Jadi daripada jadi ekor gajah nih, di ekor dari sesuatu yang besar, lebih baik jadi kepala dari sesuatu yang kecil. Gitu. Tapi kalau misalkan pas yang startup kedua, itu agak sedikit beda spiritnya. Karena kan itu udah pernah ngebikin yang pertama tuh. Gitu. Jadi kalau yang kedua, itu risk takernya lebih karena ke the power of kepepet ya gitu. Kenapa the power of kepepet? Karena pada saat itu kita udah punya tim, kita harus mikirin gimana caranya untuk bisa survive gitu. And all we have to do adalah memastikan company ini bisa tetap berjalan, timnya masih bisa tetap bareng, gitu sih. Yang kedua ini lebih sustain mikirnya ya. Betul. Kalau yang pertama kayak yaudah ini semua diterjunkan. Karena yang pertama aku masih muda, jadi masih yang kayak masih bisa, semangatnya banyak. Tapi berarti dengan co-founder Mirsa ya berarti yang lebih risk taker siapa? Yang lebih risk taker Mirsa. Nah, berarti kalau di tim aku lebih bukan menghindari kali ya, aku lebih sedikit pelan-pelan perhitungannya dan banyak banget hal-hal yang harus aku pikirin dulu nih sebelum ngambil sebuah keputusan gitu. Apakah ini diterapkan ketika di startup pertama atau sebenarnya ketika udah belajar dari kegagalan itu sih, bukan kegagalan ya maksudnya ya perubahan yang terjadi itu sih baru lebih kayaknya harus lebih pelan-pelan lagi nih. Kalau aku mungkin terbawa dari startup yang pertama ya. Gitu. Justru terbawa. Jadi lama-lama semakin menghindari risiko lah gitu. Tapi menurut aku itu sangat penting kalau misalkan ketika bikin startup gitu ya. Harus atau enggak ketika bikin sebuah tim itu harus ada yang risk taker sama ada satu lagi yang tidak risk taker gitu. Karena kalau misalkan dua-duanya risk taker ya udah gas terus kan gitu. Habis. Jadi saling melengkapi ya. Iya gitu. I think that's the balance. Tapi kalau misalnya kita sedikit flashback ke waktu yang lagi sakit-sakitnya. Ya lagi sakit-sakitnya waktu saat itu mungkin apa sih yang pelajaran terbesar dari sana dan apa ya yang membuat bisa bangkit lagi untuk ya udah yuk kita coba recreate something yang berbeda, yang baru, kita mulai dari awal juga gitu. Itu pertanyaannya menarik, tapi yang aku bisa share adalah
things will not get better every single day. Hal yang bisa menjadi lebih baik setiap hari itu diri kitanya sendiri. Jadi gimana kita bisa lebih menerima sama kegagalannya. Terus kayak kegagalannya ya udah mau dibuat apa nih gitu. Jadi nggak pada saat itu nggak berlarut-larut gitu untuk bisa, aduh ini gagal nih startupnya kayak sebenarnya itu hal yang berat gitu ya untuk dilaluin pada hari itu gitu. Cuman nggak punya opsi lain selain untuk melalui gitu. Jadi daripada berlarut-larut lebih baik untuk cari solusinya aja. Oke, ini mau diapain gitu. Oke. Tapi kalau in terms of bisnisnya sendiri, investment dan lain-lain, lebih ke ininya lah ya, maksudnya planningnya seperti apa, pelajarannya seperti apa sih yang bikin berbeda ketika di startup pertama dan pelajarannya di startup kedua? Oke, jadi pas masa transisi dari startup pertama sama startup kedua, itu aku sama Mirsa pada saat itu ngobrol sama seorang gitu, terus dia bilang, ini tuh terserah nih, lo mau bikin startup lo ini atau bisnis lo ini sebagai bisnis yang unicorn atau sebagai zebra. Gitu. Kalau misalkan unicorn kan itu makhluk yang ini ya belum tentu ada gitu. Tapi kalau zebra tuh udah pasti ada. Dia hitam dan dia putih gitu udah. Jadi di situ tuh benar-benar nempel gitu omongan orang tersebut gitu. Oke. Setelah pulang dari situ beneran aku sama Mirsa yang kayak oke Mir, let's create a zebra instead of unicorn gitu. Jadi pada saat itu kita coba membuat sebuah bisnis lagi yang lebih sustainable gitu. Itu sih yang realistis lebih realistis, membuat bagaimana caranya si bisnis ini bisa menjadi lebih profitable gitu. Karena kan pada saat itu 2019 orang-orang itu stigmanya adalah kalau misalkan bikin startup harus dapat pendanaan. Kalau nggak dapat pendanaan nggak bisa jalan gitu. Dan itu adalah stigma yang pengen aku sama Mirsa lepas ketika kita bikin startup yang kedua gitu. Jadi memang pengennya adalah bisnisnya itu bisa sustain sendiri gitu. Dia punya profit sendiri, dia bisa menggaji karyawannya sendiri tanpa harus dapat investment pun nggak apa-apa. Nggak bergantung gitu. Berkegantungan gitu lah ya jatuhnya. Betul. Sama investor. Jadi meskipun nggak ada investor tetap bisa jalan sendiri ya. Benar. But after 3 years sudah dapat investment berarti kita jatuhnya. 2.5 years. 2.5 years. Wow, lumayan juga ya. Kalau orang memang menggebu-gebu tuh di awal kalau bikin startup. Lama karena kita pengen make sure kayak oke, bisnis modelnya bagus. Terus juga tadi ya bisa profitable, terus juga secara bisnisnya bisa sustain. Itu yang kita make sure dulu. Itu. Nah, itulah pelajaran yang dari sebelumnya. Benar, jadi lebih itu learning cost-nya lah. learning cost-nya. Yes, learning cost. That's nice. Oke, itu kan tadi proses Afra lah ya, menyemangati diri untuk bangkit dan bisa bangun nih startup kedua. Kalau Afra sendiri sebagai leader, gimana sih ini bisa mengajak atau encourage anggota timnya supaya mereka tuh bisa, ayo kita tumbuh bareng, kita berkembang bareng nih di perusahaan yang sekarang ini. Menurut aku agak beda-beda sih ya kalau misalkan kita berbicara soal tim, karena tim itu kan ada banyak orangnya, setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Yang paling penting menurut aku as a leader adalah bisa menempatkan diri gimana sama satu orang yang ini dan juga dengan orang yang lainnya. Tapi yang biasanya aku lakukan adalah to get to know them, gitu, core-nya apa yang mereka pegang, gitu, values-nya apa aja, gitu. Di situ baru kita lakuin pendekatan. Gitu. Biasanya prosesnya kayak gimana tuh biar sebagai leader bisa dekat sama anggota timnya? Selalu bisa menjadi bunglon sih ya kalau misalkan aku bilang. Karena sebagai leader tuh harus bisa menempatkan diri, gitu ya. Tim ini itu dia lagi butuh apa, terus cara untuk mendekatinya atau approach-nya tuh harus seperti apa, itu juga akan beda antara satu sama yang lainnya. Mungkin ada satu yang butuhnya harus seperti semacam diktator, karena dia itu maunya terimanya adalah arahan. Gitu. Dia bukan tipe yang let's brainstorm gitu. Mungkin dia nggak bisa atau mungkin dia belum bisa gitu melakukan hal tersebut. Gitu. Tapi ada juga tim member yang dia punya inisiatif sendiri, terus juga dia self-driven lah ya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai leader adalah let's be their coach instead of kita ngasih tahu atau kita ngasih direction gitu. Dari proses menjadi bunglon itu sebenarnya ada komunikasi yang terbuka nggak sih antara Afra sama anggota tim? Kayak Afra tuh lebih prefer kalau misalkan tadi menjadi diktator untuk divisi ini, lebih baik kalian ngomong aja apa yang kalian butuhin ke kita atau gimana gitu. Kalau misalkan di Bychip itu mungkin salah satu value yang kita pegang adalah open communication.
gitu. Oke. Aku sendiri mencoba menjadi seterbuka mungkin gitu ya, dan menjadi realistis sama tim supaya mereka juga bisa ngerti gitu. And I think it's very important untuk menjadi vulnerable juga sama Yes. tim gitu. Karena jadinya mereka juga mengerti kan apa yang harus dihadapin. Itu karena kadang tim itu menganggapnya kayak oke, my leader knows everything. But sometimes leader is also clueless gitu. Oke. Itu. Oke. Jadi open communication itu Open penting communication banget ya. penting itu. Kalau misalkan di Baship is very important. Karena kadang aku juga bilang ke tim, aku nggak tahu jawabannya gitu. Jadi let's find out together. Gitu. Nah, pentingnya juga vulnerable ke anggota tim. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Ala akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Ala dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Belum lama ini Baship dapat awards as a best consumer delivery di Grab Business Forum ya di 2023 ini. Nah, mungkin dari sana pelajaran yang bisa diambil bagaimana sih untuk menjaga sustainability dan juga konsistensi terhadap performa tim gitu. Kalau misalkan sama performa tim, I think adalah giving the clear direction. Terus juga as a leader, you need to beneran turun ke lapangannya gitu. To also knows what is the obstacle gitu ya, apa problemnya, apa yang lagi dihadapin sama tim gitu. Terus juga yang paling penting itu adalah celebrate the success itu, appreciation ya. itu penting Ya. gitu. Karena itu menurut aku adalah salah satu hal yang membuat semangat dari tim itu muncul. Gitu. Katanya ada yang bilang nih, maksudnya pernah dengar lah juga soal apresiasi ini cuma berlaku misalnya buat anak-anak generasi sekarang. Apakah itu semuanya di Baship kan pasti ada perbedaan usia juga tuh. Apakah semuanya juga diperlakukan yang sama, maksudnya memang membutuhkan appreciation itu sih? Kalau misalkan semuanya membutuhkan appreciation atau enggak, menurut aku semuanya butuh appreciation ya, gitu. Karena coba aja bayangin kamu udah kerja keras gitu ya, udah giving all the effort that you can, tapi nggak di-celebrate atau nggak diapresiasi, itu kan juga bukan hal yang bagus gitu. Gitu. Jadi itu jadi one of the culture di Baship. Benar. Jadi terlepas dari usia, menurut aku itu penting sih untuk ngasih apresiasi gitu ya. Penting juga Gitu. berarti Karena apresiasi. small wins matter. Yes, Benar. Itu yang bikin kita selalu apa ya, semangat juga ya untuk kerja, karena di apa yang kita kerjakan memberikan dampak Betul. dan diapresiasi. Dan apresiasi. Betul. Penting banget berarti emang apresiasi. Kalau Afra sendiri dalam memimpin atau di Baship lah gitu, apa sih sebenarnya yang esensial dimiliki sama anggota tim? Wow, kalau yang esensial Traits ya. dimilikin sama anggota tim, menurut aku ada dua. Yang pertama itu mau ngakuin kesalahan, itu Oke. penting. Oh, iya. Sama yang kedua adalah mau ngebenerin kesalahannya, gitu. Oke. Karena kadang ada aja yang nggak mau mengakui kesalahannya, sama udah ngaku salahnya apa, tapi nggak mau benerin. berubah, yang lebih baik lagi ya. Yeah. Benar-benar. I think it's very important. Nah, kalau di Baship sendiri sekarang sudah berapa karyawan sih or staff? Kita tuh sekarang kurang lebih timnya ada 40. 40 ya. Oh, berarti other than that, apakah memang benar-benar memanfaatkan teknologi dan dampaknya seperti apa sih kalau di Baship sendiri? Kalau misalkan ngomongin teknologi, of course we are a tech company. Tech company ya, startup tech company. Jadi harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Gitu. Cuman yang bisa kita lakukan di Baship adalah kalau misalkan ada manual proses, itu sebisa mungkin kita bikin menjadi otomasi setelahnya. Sistemnya gitu Ya, dibuat sistemnya, dibuat se-clear mungkin. Jadi mungkin yang pertama dilakuin ketika kita melakukan hal yang manual, kita buat dulu nih SOP-nya. Setelah dibuat SOP-nya, oke udah clear, orang bisa melakukan itu, bisa mengulangi itulah ya, gitu, atau bisa di-assign ke orang lain. Tapi setelah itu lama-lama kan manual work-nya jadi numpuk Yes. gitu. Itu yang kita coba buat menjadi otomasi itu, sehingga pekerjaannya pun bisa menjadi lebih efisien. Oke, tapi dulu memang 40 itu seiring berjalannya waktu udah berapa
selama berapa lama sih baru terbentuk 40 itu? Apakah Iya. memang dari yang startup lama orang-orangnya kebanyakan atau waktu itu sempat ada pergantian? Awalnya apakah langsung 40 atau bagaimana tuh perkembangan timnya? Enggak langsung 40. Kita tuh kayaknya mulai kecil dulu gitu ya, dari 3 terus nambah jadi 5, jadi 10, terus jadi 40 kayak sekarang. Kayaknya 40 pun baru sekitar tahun inilah ya, baru di quarter ini juga jadi 40 orang. Gitu. Karena melihat memang bisnisnya juga berkembang pesat ya. Benar, bisnisnya berkembang, kita nambahin orang, nambahin orang. Produknya makin banyak, orangnya juga ditambah. Iya. Ya, sisanya serahkan ke teknologi. Benar. Iya. Oke, sebagai leader yang masih cukup muda lah ya di usia yang sekarang nih, udah memimpin 40 anggota timnya kayak gitu. Sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih? Wow. Banyak nih kayaknya. Banyak nih. Kayaknya tantangan terbesarnya adalah satu itu ketika we have to make the best move when there are no good moves. Itu susah menurut aku. Jadi apa yang dipilih tuh kalau kayak gitu? Misalnya contohnya ketika we have to shut down our first startup gitu ya. Oke. Itu kan there are no good moves Yes. gitu. Nggak ada hal baik yang bisa kita lakukan, cuman we try to create one best move. Itu, dan itu beneran muterin otak ya. Pasti Gitu. bukan kesempatan yang pengen diambil juga ya ketika shutdown yang pertama untuk startup yang pertama ini. Gitu. Cuman Betul. yang terbaik kayaknya akhirnya dibikin startup yang kedua ini. Benar. Itu sih, I think challenge jadi leadernya itu. Berarti ya emang waktu itu juga ada pergantian tim juga yang cukup banyak ya. Betul. Sama mungkin yang kedua adalah proses of letting go ya. Itu. Every leader kayaknya. Yeah, I think this sounds like very cringe. Cuman letting go tuh is not only letting go of people atau team gitu. Cuman kadang kayak as a leader, kalau misalkan startupnya masih kecil, itu kan mostly all of the task itu dikerjain gitu ya. Yeah. Tapi lama-lama makin punya tim, itu tasknya dikasih ke tim, dikasih ke tim. Mungkin beberapa leader atau beberapa startup founders itu ngerasa kebingungan ketika kayak kok jadinya tasknya semakin sedikit, yang biasanya day to day-nya seperti ini sekarang jadi berubah day to day-nya. Gitu. Itu kan juga proses of letting go. Delegasi ya. Delegasi, betul. Letting go dalam hal kerjaan juga ya. Iya. Bukan cuma people ya. Iya, bukan cuma people-nya. Okay. Nah, by Chip kan sudah masuk Forbes 30 under 30 nih. Wih, it's a good thing. Dan mungkin pengen tahu juga sih kalau dari sisi Afra dan Mirsa as a leader juga, what are the things yang keep you inspired or motivated untuk sebagai leader juga gitu, sebagai pebisnis juga. I think to get into the Forbes 30 under 30 for us is only a bonus gitu. Cuman what keeps us inspired and also motivated adalah yang pertama our team, dan yang kedua our customers gitu, our clients. Kalau misalkan di Bychip sendiri, we are very inspired by our clients, our customers tuh setiap hari gitu, karena selalu ada aja hal baru yang kita pelajarin, and that's also the same thing dengan tim kita sendiri gitu. Kita selalu get inspired sama mereka, dan kita selalu kayak jadinya hampir setiap hari itu selalu mikirin kayak gimana caranya kita bisa deliver sesuatu yang lebih baik lagi dari kemarin untuk our customers gitu. Dan mungkin kalau misalkan untuk leadersnya sendiri di Bychip, gimana caranya we can deliver the best for our team, even better dari yang kemarin. Ya, memang semuanya intinya ada prosesnya juga. Dan belajar juga bisa dari anggota tim sendiri ya. Benar-benar. Kayaknya kalau misalkan bisa belajar dari semua hal, dari semua orang gitu. Itu proses belajar yang juga penting di Bychip itu menurut aku adalah proses learn to unlearn and also unlearn to learn. Itu tuh penting juga. Dan juga relearn. And also learn. Tapi kayak mungkin lebih pengen tahu aja sih selama 2.5 years or 3 years ya. 2.5. 2.5 years, pasti kan ada konflik-konflik internal mungkin yang terjadi, entah itu apalagi masih muda-muda, menggebu-gebu semangatnya, semua punya ide yang mungkin pengen disampaikan. Prosesnya seperti apa sih? Pernah nggak sih ngalamin kayak konflik-konflik kecil di dalam tim, dan as a leader bagaimana Afra menghadapi hal tersebut? Pasti banyak ya kalau misalkan konflik yang kayak gitu. Itu satu hal juga yang
menjadi penting sebagai startup founders adalah we have to be ready untuk surrounded by people yang disagree with our ideas gitu. Karena akan banyak gitu ya, semakin banyak timnya itu akan semakin banyak juga kemungkinan orang-orang nggak agree gitu sama apa yang kita suarakan gitu. Tapi yang paling penting itu gimana caranya our team itu bisa keep inspired with our vision as a company, gimana Bychip itu kedepannya bisa menjadi apa, timnya juga harus inspired ke sana, harus motivated by that, and also yang penting adalah gimana caranya make sure kalau misalkan si tim tersebut itu, kalau aku bilangnya adalah playing the same music as I play in my head gitu. Having the same goals, punya clarity juga sama leader, it's important juga ya. Betul. Setting expectation juga ya barengan sama anggota tim tuh. Benar, karena mungkin anggota tim punya ekspektasi ke aku, gitu ya. Klien juga punya ekspektasi ke Bychip, aku juga punya ekspektasi ke mereka, dan aku juga punya ekspektasi kan ke klien, gitu. Dan yang paling penting tadi balik lagi itu adalah open communication. Gitu. Gimana cara ngedeliver hal tersebut, gitu. Caranya menyampaikan hal-hal tersebut. Gitu. Balik lagi ya, jadi pentingnya open communication, kita bisa deliver hal-hal itu. Oke. Dengan udah 2,5 tahun Bychip sekarang ini, sebenarnya what's next sih for Bychip ini? Adakah project atau hal-hal baru yang mungkin kedepannya nih akan dikembangkan oleh Bychip? Wah banyak. Kalau Bychip kita aimnya untuk selalu bisa jadi lebih baik gitu ya. Jadi nextnya pasti jadi lebih baik. Dan bisa nge-serve lebih banyak customer, bisa nge-serve produk atau solution atau service yang lebih baik lagi. Gitu. Untuk apa ya, kayak capaian terdekatnya lah kira-kira dari Bychip, ada nggak sih kayak yang sekarang ini kan mungkin secara apa ya, pelayanannya tuh ada yang ingin ditambahkan lagi atau itu adakah? Kalau misalkan in terms of layanan, kita tuh selalu ingin bisa berpartner sama lebih banyak kurir gitu. Jadi semoga kedepannya sama mitra gitu ya. Jadi semoga nanti akan lebih banyak logistik partner yang bisa masuk ke Bychip, terus kita bisa bareng-bareng nge-serve customer-customer di luar sana gitu ya. Kayak kita masing-masing nih individu gitu bisa menikmati layanan logistik atau pengiriman yang lebih reliable lagi, lebih cepat, lebih terjamin itu. Lebih banyak mitra yang bekerja sama dengan Bychip. Amin. Semoga semakin hebat lah Bychip ke depannya. Mungkin last but not least, teman-teman di sini juga pengen tahu Sobat Medio ya, buat mereka yang mungkin yang inspired leaders, yang pengen bangun startup sendiri, mungkin lagi menggebu-gebunya ini, what are the advice yang bisa Afra kasih sebagai founder juga, founder startup, sebagai leader juga di tech company gitu ya, untuk para yang leaders ini in terms of business wise gitu, dan juga leadership sih. Yang paling penting menurutku learn to create. Learn to create tuh bisa jadi mungkin ini sedikit flashback. Jadi aku sama co-founderku itu kan nggak ada yang backgroundnya IT. Boleh diceritain apa? Backgroundnya apa nih? Aku backgroundnya tuh manajemen gitu ya. Dari ekonomi dan bisnis gitu. Terus partner aku dia dari teknik perminyakan gitu. Jadi kita nggak ada yang dekat dengan inilah ya tech atau codingan itu nggak ada gitu. Tapi pada saat itu jadi pegangan adalah learn to create. Gimana learn to create sekarang kan gampang gitu. Itu bisa mulai dari University of YouTube, University of YouTube atau Udemy gitu. Maksudnya bisa belajar dari manapun atau just shamelessly ask people on LinkedIn or on internet gitu ya untuk bisa ditanya-tanya, karena itu yang kayaknya aku dan co-founderku lakukan dulu gitu. Jadi nanyain aja, seeking out gitu ke orang, slide into his DM gitu atau her DM di LinkedIn, nanyain kalau misalkan mau ya udah, kalau nggak mau kan juga ya udah gitu. Jadi I think learn to create sama jangan malu kali ya untuk bertanya dan menjadi curious. Karena kalau misalkan malu atau nggak beranian, itu tuh jadinya kelewatan kelewatan kesempatan lah gitu. Tapi kalau misalkan udah nanya, itu kan cuman ada 2 possibility ya, dijawab atau nggak dijawab, itu udah.
Yang penting kan coba dulu ya. Ya, betul. Karena kita nggak ada yang tahu nih opportunities apa yang ada di sana ya. Benar. Berarti itu juga ya yang dilakukan Afra dan Mirsa saat itu untuk dapat point of view yang berbeda juga dari mungkin founders-founders yang sudah sukses. Betul. Karena kan memang kalau misalkan aku sendiri, aku kan belum pernah bekerja gitu ya di tempat lain. Langsung bikin startup ya. Jadi hal yang bisa aku lakukan adalah aku belajar dari kesalahan orang lain gitu misalkan, atau aku bertanya sama orang ini gimana caranya. Adakah role model yang menjadi or mentor mungkin ya, yang mentor terdekat gitu? buat ByteShip? Kalau misalkan role model atau mentor itu ada banyak sebenarnya. Kalau misalkan aku sendiri prinsipnya adalah semua orang adalah guru gitu. Jadi we can take every knowledge lah, atau misalkan kita bisa dapetin pelajaran dari banyak orang gitu, siapapun orang tersebut. Jadi gitu. everyone we meet sebenarnya itu bisa jadi guru kita ya. Betul. Oke, thank you so much for your time, your Thank story. you. Semoga ByteShip kedepannya lebih sukses lagi. Amin. So for the team gitu ya, lebih banyak lagi orang yang kenal dengan ByteShip lah gitu kedepannya. Oke, kalau gitu thank you so much Afra for your time. Thank you tim Medio. Semoga bermanfaat buat teman-teman Medio, sobat Medio yang mendengarkan. Jadi pelajaran juga ya soal membangun startup di usia yang muda. Jangan buru-buru invest if you're not ready. Diperhatikan dulu ya kalau misalkan bisnisnya itu sustain. Yes, bisnis modelnya seperti apa, itu yang paling penting juga. And also culture di dalam timnya seperti apa juga ketika membangun tim. Thank you. Kalau gitu jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, Spotify, dan Noise juga sekarang untuk insight-insight menarik para leader dari berbagai industri ya Risti. Yes, benar banget. Kalau gitu, see you on the next episode. Bye-bye, Sobat Medio. Thank Sobat you. Medio. Thank you, Afra. Thank you so much. Thank you.